Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis pendanaan bank syariah. Sistem pendanaan bank syariah adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas funding untuk disalurkan kepada aktivitas financing dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitasnya. Di mana funding tersebut di sini adalah bagaimana si perbankan tadi itu mencari dana, sedangkan financing sendiri atau pembiayaan di mana bank tersebut menyalurkan dana tadi. Kemudian sumber-sumber dana bank syariah ada 3. Yang pertama yaitu titipan atau biasa kita kenal dengan wadiah, yaitu simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya, tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan. Yang kedua adalah partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi risiko, yaitu untuk investasi umum atau mudharabah mutlaqah, di mana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut. Jadi mudharabah mutlaqah ini adalah yang berbagi hasil atau dia investasi berbagi hasil dan berbagi resiko. Kemudian yang ketiga adalah investasi khusus atau mudharabah muqayyadah, di mana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh fee. Jadi bank tidak ikut berinvestasi, sedangkan investor sepenuhnya mengambil risiko atas investasi tersebut. Kemudian dengan demikian sumber dana perbankan tersebut, bank syariah terdiri dari yang pertama modal inti atau core capital, yang kedua adalah kuasi ekuitas atau mudharabah account, yang ketiga adalah titipan atau wadiah atau simpanan tanpa imbalan. Di sini kita akan membahas satu persatu. Modal inti yaitu dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Pada umumnya dana modal inti ini terdiri dari yang pertama modal yang disetor oleh para pemegang saham. Sumber utama dari modal perusahaan adalah saham. Sumber dana ini hanya akan timbul apabila pemilik menyertakan dananya pada bank melalui pembelian saham. Dan untuk penambahan dana berikutnya dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual tambahan saham baru. Jadi yang pertama tadi itu modal yang disetor oleh para pemegang saham. Jadi kalau misalnya perusahaan tersebut sudah IPO atau dia sudah menerbitkan saham dia, kepemilikan akan perusahaannya untuk umum, jadi kepemilikan saham dia, sumber-sumber dananya tadi itu bisa dimiliki oleh para pemegang saham. Kemudian yang kedua adalah cadangan. Cadangan yaitu sebagian laba bank yang disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian di kemudian hari. Yang ketiga adalah laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri ketika RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham diputuskan untuk ditanamkan kembali dalam bank. Jadi laba ditahan ini adalah laba yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham. Jadi para pemegang saham atau investor tadi itu memutuskan bahwasanya laba ditahan tadi itu akan ditanamkan kembali kepada bank tersebut. Demikian selanjutnya kuasi ekuitas atau mudharabah account ini ada 3, yaitu rekening investasi umum atau mudharabah mutlaqah, yang kedua adalah rekening investasi khusus mudharabah muqayyadah, dan yang ketiga adalah rekening tabungan mudharabah seperti tabungan haji. Jadi rekening-rekening ini adalah khusus dengan produk-produk tujuan. Misalnya kalau misalnya tabungan haji tadi itu dia itu bisa dikelola uang tersebut atau modal tersebut untuk aktivitas dari perbankan sendiri. Selanjutnya yaitu dana titipan atau wadiah. Di sini ada 2, yaitu rekening giro wadiah dan rekening tabungan wadiah. Di mana rekening giro wadiah tersebut memiliki ciri-ciri yang pertama adalah disediakan cek untuk
mengoperasikan rekeningnya. Kemudian yang kedua, untuk membuka rekening diperlukan surat referensi nasabah lain atau pejabat bank dan menyetor sejumlah dana minimum sebagai setoran awal. Yang ketiga, penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menyerahkan cek atau instruksi tertulis lainnya. Yang keempat, calon pemegang rekening tidak terdaftar dalam daftar hitam Bank Indonesia. Kemudian yang kelima adalah tipe rekeningnya bisa beberapa. Yang pertama, rekening perorangan, pemilik tunggal, bersama, organisasi, perusahaan, berbadan hukum, kemitraan, dan rekening titipan. Kemudian yang kedua adalah rekening tabungan wadiah. Ciri-cirinya yaitu menggunakan buku atau ATM. Yang kedua, besarnya setoran awal dan saldo minimum yang harus mengendap sesuai dengan kebijakan bank masing-masing. Yang ketiga adalah penarikan tidak dibatasi. Kemudian yang keempat, pembayaran bonus. Dan yang kelima adalah tipe dari rekening tabungan wadiah ini bisa rekening perorangan, bersama, organisasi, perwalian, dan jaminan. Jadi kalau misalnya biasanya kita pakai rekening tabungan wadiah, yaitu menggunakan buku dan ATM. Selanjutnya yaitu sumber pendapatan bank syariah. Ada 4. Yang pertama adalah bagi hasil atas kontrak mudharabah dan kontrak musyarakah. Kemudian yang kedua adalah keuntungan atas kontrak jual beli. Yang ketiga adalah hasil sewa atas kontrak ijarah. Dan yang keempat adalah fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya. Jadi pendapatan dari bank syariah itu yang pertama bagi hasil atas kontrak mudharabah dan kontrak musyarakah seperti tadi mudharabah muqayyadah, mudharabah mutlaqah gitu. Kemudian keuntungan atas kontrak jual beli. Jadi kalau di perbankan kan ada namanya murabahah atau jual beli ditambah dengan keuntungan. Kemudian yang ketiga adalah hasil sewa atas kontrak ijarah. Misalnya perbankan syariah tersebut memberikan penyewaan safe deposit box, yaitu dengan kontrak ijarah gitu. Jadi kita menyewa safe deposit box tadi itu untuk berapa lama. Kemudian yang keempat adalah fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya gitu. Jadi sekian, semoga bermanfaat dan mengerti. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.